Selamat datang di channel Cupid Dream. Selamat menyaksikan cerita novel yang kami sajikan. Jangan lupa subscribe, like dan share channel ini supaya lebih berkembang lagi. Terima kasih ya Sob. Bottom of Form Menantu Dewa Naga Perang Chapter 28 Bahasa Indonesia Bab 28 Pasang. Kembali pada kata-kataku, pelanggaran kontrak. Apa? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Bukankah Stardust Corporation baru saja menandatangani kontrak dengan kita pagi ini? Cheyenne bertanya dengan cemberut, matanya masih merah karena menangis tadi. Brice mendengus dengan dingin. HMPH, hentikan aktingnya. Bersikaplah jujur. Apakah Anda yang menyebabkan Stardust Corporation menuntut kami atas pelanggaran kontrak dan menuntut kompensasi? Apa keuntungannya bagi Anda jika Carter menderita kerugian besar? Baru kemudian Cheyenne mengerti apa yang dia maksud. Dia juga sangat heran. Stardust Corporation menggugat Carter karena melanggar kontrak? Apa yang sedang terjadi? Cheyenne Carter, sudah kubilang. Tidak peduli apapun kondisi tak tahu malu yang kau janjikan, Tuan. Davis sebagai ganti kontrak, ada yang tidak beres sekarang, dan Anda harus menyelesaikan masalah. Brice berseru tegas sambil menunjuk ke hidung Cheyenne. Wajah Cheyenne memerah karena putus asa karena apa yang dia maksudkan. Apa maksudmu kondisi yang tidak tahu malu? Saya tidak menjanjikan kondisi apapun kepada siapapun. Jangan memfitnah saya. Bukankah Anda manajer umum Brilliance Corporation sekarang? Anda harus menjadi orang yang memecahkan masalah yang muncul. Diam. Dominic membanting tangannya ke atas meja dengan marah. Brice sekarang adalah manajer umum Brilliance Corporation, jadi sebaiknya Anda berbicara dengannya dengan hormat. Selain itu, apakah Anda menunjukkan ketidakpuasan Anda tentang keputusan saya pagi ini? Cheyenne mengatupkan rahangnya dan berkata setelah sekian lama, tidak. Katakan sendiri. Hak apa yang Anda miliki untuk membuat saya menyerahkan Brilliance Corporation kepada Anda? Skandal yang pernah Anda alami sebelumnya telah membuat malu keluarga dan merugikan kami karena terhambatnya perkembangan perusahaan. Anda menolak untuk menikahi Seth Miller, dan hari ini, suami Anda yang tidak berguna menyinggung James Wilson, menyebabkan kerjasama dengan Wilsons gagal. Saya pikir Anda setidaknya sedikit berguna. Tetapi segera setelah kami mendapatkan kontrak dengan Stardust Corporation, ini terjadi. Dominic menatapnya dengan menuduh. Cheyenne Carter, aku sangat kecewa padamu. Cheyenne merasa sangat sedih. Tetapi dia tahu bahwa kakeknya hanya bersikap bias terhadapnya dan mencoba untuk menyalahkan dia. Tidak peduli apa yang dia katakan. Dia hanya akan berpikir bahwa dia membuat alasan. Apapun yang terjadi, Anda harus menyelesaikan masalah dengan Stardust Corporation. Atau kami akan bangkrut jika kami benar-benar harus memberikan kompensasi sejumlah besar uang untuk pelanggaran tersebut. Apakah Anda akan menonton Brilliance Corporation lipat? Dominic sangat menyadari betapa terikatnya Cheyenne dengan Brilliance Corporation. Sebelumnya, dia sering mengancamnya dengan nasib Brilliance Corporation juga. Membuatnya bekerja keras untuk perusahaan. Kali ini, dia melakukan hal yang sama sekali lagi. Hati Cheyenne penuh dengan kesengsaraan. Tetapi dia benar-benar tidak sanggup menyaksikan Brilliance Corporation berakhir. Dia mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk berkata kepada Dominic, "Oke.
Saya bisa berjanji untuk pergi menemui Tuan Davis dan mencoba mengajaknya bicara, tapi kau harus berjanji padaku satu syarat. Ini adalah tanggung jawab Anda untuk memulai. Berani-beraninya kau membuat kakek menjanjikan sebuah syarat? Brice segera menegur. Dominic mengerutkan kening. Katakan padaku. Setelah menarik napas dalam-dalam, Cheyenne berkata dengan serius. Jika saya bisa menyelesaikan masalah ini dan menyelamatkan Brilliance Corporation dari krisis, saya harap Anda mengembalikannya kepada saya, kakek. Jangan pernah berpikir tentang itu. Mustahil. Bahkan sebelum Dominic berbicara, Brice langsung bangkit seolah-olah ekornya telah diinjak. Lelucon apa? Brilliance Corporation sudah menjadi milik saya. Siapakah Cheyenne Carter yang mengambilnya dariku? Kakek tidak akan pernah menyetujuinya. Saya seorang diri mendirikan Brilliance Corporation. Setelah saya melahirkan Amelia, Anda mengatakan Anda akan membantu saya mengelolanya. Tetapi Anda tidak pernah mengembalikannya kepada saya. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Cheyenne juga menolak untuk mengalah. Kamu, dipenuhi amarah, Brice berbalik menghadap Dominic. Kakek, apa yang dia katakan? Apakah dia mencoba mengatakan bahwa kita telah merebut Brilliance Corporation darinya? Itu milik Carter sejak awal. Selain itu, memang benar dia berkolusi dengan Tuan Davis dengan niat untuk mengambil Brilliance Corporation. Anda benar-benar berani mengatakan bahwa Brilliance Corporation adalah milik Anda. Kamu sangat tidak tahu malu. Saya bertanya-tanya mengapa kami dituntut karena melanggar kontrak setelah menandatanganinya. Ternyata Cheyenne Carter sudah lama berkolusi dengan orang lain. Cheyenne Carter. Jika bukan karena reputasi keluarga kita, apakah Anda bisa mendirikan Brilliance Corporation? Kami membantu Anda, tetapi bukan hanya Anda tidak berterima kasih. Anda bahkan memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa kami mencurinya dari Anda. Tepat sekali. Kami bekerja keras selama bertahun-tahun dan jika kami tidak mengambil alih Brilliance Corporation, itu akan lama bangkrut. Pembicaraan besar seperti itu. Perusahaan ini milik Carter. Carter lainnya mulai menuding Cheyenne. Seolah-olah Brilliance Corporation seharusnya menjadi milik Carter sejak awal dan bahwa Cheyenne hanya mencoba merampok aset mereka. Itu adalah fakta yang memutarbalikkan. Cheyenne marah. Tapi tidak mungkin dia bisa mengalahkan lebih dari 10 orang yang tinggal di luar Brilliance Corporation. Cukup. Kalian semua. Dominic meraung untuk menghentikan keributan yang terjadi di ruang konferensi. Memelototi Cheyenne dengan tatapan tajam di matanya, dia mengancam. Aku tidak peduli jika kamu sengaja bersekongkol melawan kami kali ini atau apa. Terlepas dari itu, jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah ini dengan Stardust Corporation dalam 2 hari, saya akan menghapus nama Anda dari catatan keluarga. Bottom of Form Menantu Dewa Naga Perang Chapter 29 Bahasa Indonesia Bab 29. Setelah Dominic mengatakan itu, Carter tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Sudah lama sekali sejak ada orang yang tidak diakui dan diusir dari keluarga. Meskipun orang-orang kurang menekankan pada ikatan keluarga akhir-akhir ini, dan tidak diakui oleh keluarga Anda tidak akan menjamin kebencian publik. Itu masih menjadi masalah serius bagi keluarga besar seperti Carter. Setelah tidak diakui dan diusir dari keluarga,
Mereka tidak lagi berhak atas semua dividen dan keuntungan perusahaan milik Carter, dan bahkan tempat tinggal mereka akan disita. Lagi pula, tidak diakui oleh keluarga Anda adalah hal yang sangat memalukan. Karena biasanya itu berarti Anda telah melakukan pelanggaran keji dan memiliki karakter bermasalah yang menyebabkan Anda diusir dari keluarga. Cheyenne tidak berharap Dominic mengancamnya tanpa mengungkap kebenaran. Pada saat ini, hati Cheyenne menjadi dingin. Dia telah melakukan banyak hal untuk keluarga di masa lalu, tetapi untuk apa itu? Apakah keluarga seperti ini benar-benar sepadan dengan usahanya? Selama 2 hari berikutnya, Cheyenne pergi ke Stardust Corporation berkali-kali dan memohon untuk bertemu Flynn Davis tetapi ditolak setiap saat. Maaf, Nona Carter. Manajer umum sedang sibuk saat ini. Apa kamu punya janji dengan dia? Jika tidak, saya minta maaf, tetapi Anda tidak dapat melihatnya. Dengan bingung, Cheyenne keluar dan berdiri di luar menara kantor Stardust Corporation. Tidak tahu kemana harus pergi. Sosok rampingnya sangat kurus dan rapuh sehingga dia tampak seperti tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lucas berdiri di lantai atas menara perkantoran Stardust Corporation dan menatap sosoknya untuk waktu yang lama, merasakan sakit hati dengan penderitaan di matanya. Pak Gray, apa kau benar-benar tidak akan melihatnya? Dia milikmu, tanya Davis. Tidak, kami akan bertindak sesuai rencana awal. Hanya ketika dia melihat betapa tidak berperasaannya Carter padanya, dia bisa benar-benar kejam dan memutuskan hubungan dengan mereka. Dia berpikir bahwa Cheyenne hanya akan hancur jika dia terus tinggal di keluarga beracun di mana semua orang mempermalukannya dan mengeksploitasinya tanpa akhir. Cheyenne, Charlotte buru-buru berlari dan memeluk Cheyenne dengan ekspresi gembira. Cheyenne, saya baru saja menerima pemberitahuan bahwa saya lulus wawancara Stardust Corporation. Dan saya sekarang menjadi karyawan resmi. Ini papan nama saya. Jangan khawatir lagi. Aku akan masuk dan bertanya pada Ten Davis. Charlotte, tidak. Cheyenne buru-buru menghentikan adiknya. Anda baru saja direkrut, jadi jangan terlibat dalam masalah ini, karena hal itu tidak mempengaruhi pekerjaan Anda. Itu akan lebih buruk. Saya belum memberi selamat kepada Anda karena bergabung dengan Stardust Corporation. Mari kita rayakan malam ini, kata Cheyenne, memaksa dirinya untuk memasang senyum miring. Kenapa kamu mengatakan ini, Cheyenne? Aku bukan anak kecil lagi. Saya dapat berbagi beban Anda. Sebenarnya, mengapa Anda harus menjadi orang yang menyelesaikan masalah ini? Kakek dan yang lainnya hanya berpikir kamu penurut, ya? Jika saya jadi Anda, saya akan mengesampingkan masalah ini dan membiarkan mereka mengkhawatirkannya sendiri. Apa hubungan risiko penutupan perusahaan dan kerugian yang timbul dengan Anda? Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak usaha yang Anda lakukan, mereka tidak akan mengembalikan Brilliance Corporation kepada Anda. Charlotte mengoceh tanpa henti seperti drum, merasa sangat tidak adil terhadap saudara perempuannya. Merasa tidak enak, Cheyenne berkata, saya tidak bisa berhenti mengkhawatirkan Brilliance Corporation. Saya tidak ingin melihatnya hancur seperti ini. Charlotte tahu bahwa saudara perempuannya selalu memiliki keterikatan yang kuat dengan Brilliance Corporation. Menghentakkan kakinya dengan keras, dia berseru, kalau begitu,
Aku akan memintamu. Sebelum Cheyenne bisa menghentikannya, Charlotte berlari ke Stardust Corporation dengan kartu izin kerjanya, menekan tombol lift, dan langsung bergegas ke kantor manajer umum di lantai paling atas. Sekretaris di luar tidak menghentikannya sama sekali. Apakah Anda manajer umum, Tuan Davis? Saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Charlotte berdiri di kantor dan memandang Davis, yang sedang duduk di depan mejanya. Maaf, Tuan Davis. Karyawan baru ini tidak mengetahui peraturan tersebut dan langsung menerobos masuk. Saya tidak bisa menghentikannya. Sekretaris itu buru-buru meminta maaf kepada Davis setelah memelototi Charlotte. Sejak dia mengetahui bahwa Cheyenne adalah istri Lucas, Davis telah menyelidiki beberapa koneksi Cheyenne dan secara alami mengenali karyawan baru di depannya sebagai saudara perempuan Cheyenne. Tidak masalah. Anda dapat melanjutkan tugas Anda. Davis melambaikan tangannya pada sekretarisnya yang ketakutan. Setelah sekretaris pergi, dia memandang Charlotte dan bertanya, "Apa yang ingin Anda tanyakan kepada saya, Pak Davis?" "Saya hanya ingin bertanya mengapa Anda menandatangani kontrak dengan Carter Brilliance Corporation 2 hari yang lalu. Tetapi Anda menggugat mereka karena melanggar kontrak sore ini? Saya ingin tahu mengapa ada pelanggaran kontrak atau apakah Carter telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Adikku telah menunggumu di luar pintu masuk selama 2 hari karena masalah ini. Bahkan jika Anda menolak untuk melihatnya, hanya perlu 1 menit bagi Anda untuk mengirim seseorang untuk menjelaskan niat Anda kepadanya, bukan?" Hati Charlotte sakit untuk adiknya setiap kali dia memikirkan Cheyenne, yang hampir pingsan di luar. "Karena kamu sudah bertanya, aku akan memberitahumu. Kembali dan beritahu Carter bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang salah dan menyinggung seseorang. Jadi mereka harus menanggung konsekuensinya," kata Davis. "WHO. Bukankah kamu yang mereka tersinggung?" Charlotte bertanya dengan sangat terkejut. Davis menggeleng. "Tidak. Orang itu memiliki otoritas lebih dari saya, dan saya tidak bisa menyinggung dia sama sekali, apalagi Carter. Hanya itu yang ingin saya katakan." Bottom of Form Menantu Dewa Naga Perang Chapter 30 Bahasa Indonesia Bab 30 Kata-kata Davis membuat Charlotte tidak percaya. Stardust Corporation memiliki reputasi besar di Orange County karena mendapat dukungan dari Hattons. Itu terkenal. Dan perusahaan keluarga dari semua ukuran di Orange County tidak berani menyinggung itu dan malah bersaing untuk bekerja sama dengannya. Sebagai manajer umum Stardust Corporation, seseorang yang memegang otoritas di lingkaran kelas atas Orange County, bagaimana mungkin ada seseorang yang memiliki otoritas lebih tinggi darinya? Siapa sebenarnya orang itu? Bagaimana Carter menyinggung orang seperti itu? Charlotte sangat ragu saat dia menuju ke bawah untuk memberitahu Cheyenne tentang berita itu. "Cheyenne, aku baru saja bertanya pada Tuan Davis. Dia mengatakan bahwa kami tidak menyinggung perasaannya tetapi seseorang yang bahkan dia tidak berani menyinggung." Dia tidak meragukan kebenaran kata-kata Davis. Ketika Cheyenne mendengar kata-katanya, wajahnya menjadi pucat. Seseorang yang bahkan lebih berwibawa dari Davis, Cheyenne putus asa. Motivasinya untuk berdiri di sana lenyap, dan lututnya menjadi lemah, menyebabkan dia hampir jatuh ke tanah. "Apakah
Brilliance Corporation akan hancur begitu saja? Cheyenne, Charlotte buru-buru memeluknya dan berseru dengan cemas. Jangan memaksakan diri lagi. Kamu sudah mencoba yang terbaik. Saat ini, telepon Cheyenne mulai berdering. Cheyenne menenangkan dirinya sebelum mengangkatnya. Halo, Brice bertanya dengan nada bermusuhan. Cheyenne Carter, 2 hari sudah habis. Apakah Anda sudah menyelesaikan masalah dengan Stardust Corporation? Bibir Cheyenne bergerak-gerak, dan dia kehilangan kata-kata. Brice segera tahu bahwa masalah ini belum terselesaikan dan berkata dengan angkuh, "Hei, kamu tidak mampu, jadi jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Tunggu saja untuk diusir bersama dengan keluargamu." Dia menutup telepon. Charlotte dan Cheyenne saling memandang, keduanya memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Charlotte, ayo cepat pulang. Kami tidak tahu apa yang mungkin akan dilakukan Brice. Iya. Charlotte mengangguk dan buru-buru menarik Cheyenne ke dalam Lamborghini merah metalik. Saat dia melaju di jalanan menuju kediaman Carter, mobil sport itu meraung seperti sambaran petir yang deras. Lucas, yang berdiri di lantai atas menara perkantoran Stardust Corporation, juga merasakan ada sesuatu yang salah ketika dia melihat betapa bermasalahnya mereka berdua sebelum pergi. Apa terjadi sesuatu? Dia menuju ke bawah dan mengikuti mereka. Saat ini, Karen sedang duduk di ruang tamu kediaman Carter dan menonton TV. Tiba-tiba, ada ledakan keras dari luar, membuatnya sangat terkejut. Siapa di sana? Karen berjalan keluar rumah dengan tidak senang. Hanya untuk melihat sekelompok orang berdiri di depan halaman. Pagar tempat tinggal mereka juga telah didorong menjauh, membentuk celah di tanah. Mana yang melakukan ini? Apakah kamu buta? Apakah kamu tidak melihat pagar di sini? Saya memberitahu Anda, jika Anda tidak memberi kompensasi. Karen menjadi marah dan mengutuk dengan suara bernada tinggi dengan tangan di pinggangnya. Dia tiba-tiba melihat Brice berjalan keluar dari belakang kerumunan sambil menatapnya dengan ekspresi puas di wajahnya. Karen menyadari bahwa sekelompok orang di pintu masuk halaman ini tampaknya adalah petugas keamanan dari Brilliance Corporation, dan Brice memimpin mereka ke sini. Brice, apa yang terjadi? Mengapa mereka? Karen tergagap saat kepanikan melanda dirinya. Mendengar keributan dan merasakan ada yang tidak beres, William pun buru-buru keluar dari kediaman. Brice, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah kamu tidak tahu dirimu sendiri? 2 hari yang lalu, kakek berkata bahwa jika Cheyenne Carter tidak dapat menyelesaikan masalah kontrak dengan Stardust Corporation, dia akan mengusir Anda semua dan menyangkal Anda. Sekarang, waktunya habis. Menurutmu apa yang sedang terjadi? Karen dan William langsung panik. Mereka telah mendengar tentang masalah ini sebelumnya tetapi tidak terlalu memperhatikannya karena mereka tahu bahwa Cheyenne lah yang telah mendapatkan kontrak antara Brilliance Corporation dan Stardust Corporation. Mereka menganggap bahwa seharusnya menjadi tugas sederhana baginya untuk mengklarifikasi kesalahpahaman dan meyakinkan manajer umum Stardust Corporation untuk bekerja sama dengan Brilliance Corporation lagi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Cheyenne akan gagal menyelesaikannya dan bahwa Brice akan begitu kejam sehingga dia akan membawa anak buahnya untuk mengusir mereka. Buang mereka bersama dengan semua harta benda mereka.
Brice melambaikan tangannya dan memerintahkan bawahannya. Berhenti. William berteriak dengan keras karena marah. Dia menatap Brice. Brice, aku pamanmu. Apa kau tidak akan memperhitungkannya sama sekali? HMPH, kau hanya yang dibawa nenek ke dalam keluarga. Bagaimana Anda dianggap paman saya? Saat itu, kakek hanya mengizinkanmu mengambil nama belakang Carter karena nenek. Anda memanfaatkan Carter dan hidup dalam kemewahan untuk waktu yang lama. Apakah Anda lupa siapa Anda? Orang-orang seperti Anda dan keluarga Anda seharusnya sudah lama diusir. Brice membalas dengan cemoohan. Kata membuat William berubah menjadi merah, dan pernyataan Brice membuatnya marah. Tetapi dia kehilangan sanggahan. Lemparkan mereka keluar. Mendengar perintah Brice, petugas keamanan tidak berani lalai, dan mereka menghancurkan semua yang mereka bisa. Saat meronta dan berteriak, Karen dan William diseret. Keributan besar terjadi di halaman kecil. Cheyenne dan Charlotte bergegas ke kediaman mereka, hanya untuk disambut dengan kekacauan itu. Kalian semua, hentikan,